Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nordun, NIREM 0301220565. Saya dari semester 5, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 2. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan evaluasi hasil penyuluhan pertanian dan evaluasi dampak penyuluhan pertanian. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita cus ke videonya. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi penyuluhan pertanian. Ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada persiapan penyuluhan. Selanjutnya ada pelaksanaan penyuluhan. Dan selanjutnya ada hasil evaluasi penyuluhan. Yang terakhir adalah analisis. Persiapan penyuluhan pertanian. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu identifikasi potensi wilayah. Wilayah Kapanewon Sedayu memiliki potensi yang besar, terutama dengan ketersediaan lahan pekarangan yang luas. Namun hingga saat ini pemanfaatannya masih belum optimal. Padahal lahan tersebut dapat dikembangkan untuk berbagai keperluan produktif. Selain itu, Kapanewon Sedayu juga memiliki banyak kelompok wanita tani atau KWT yang aktif dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poin kedua yaitu pengumpulan data. Berdasarkan program dan rencana kerja tahunan penyuluh atau disingkat dengan RKTP BPP Kapanewon Sedayu, terdapat program ketahanan pangan keluarga atau rumah tangga. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa wilayah Kapanewon Sedayu memiliki lahan pekarangan cukup luas sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan secara lebih optimal. Oleh karena itu diperlukan kegiatan penyuluhan guna mendorong pemanfaatan lahan pekarangan agar dapat mendukung ketahanan pangan keluarga. Setelah pengumpulan data dilanjutkan dengan penetapan materi. Penetapan materi ini ada dua, yaitu sinopsis dan LPM. Sinopsis merupakan ringkasan dari sebuah tulisan panjang yang bertujuan untuk menyederhanakan dan merangkum isi materi agar lebih ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Sinopsis penyuluhan adalah rangkuman materi yang akan disampaikan dalam kegiatan penyuluhan kepada sasaran penyuluhan. Tujuan utama dari sinopsis ini adalah memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat ringkas, jelas, mudah dimengerti, serta relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh sasaran penyuluhan. Selanjutnya ada LPN. LPN itu merupakan lembaran persiapan penyuluhan yang setidaknya mencakup judul, tujuan, metode, sarana, waktu, alat bantu, rincian kegiatan, dan estimasi waktu pelaksanaan penyuluhan. Karena LPM menyangkut semua hal yang akan digunakan dan disampaikan kepada peserta atau sasaran penyuluhan terkait materi penyuluhan. Setelah adanya materi, dilanjutkan dengan memilih media penyuluhan. Media penyuluhan yang digunakan pada penyuluhan ini adalah media PowerPoint dan benda sesungguhnya. Alasan memilih media ini karena penggunaan media PowerPoint dan penyuluhan pertanian bertujuan untuk menyajikan materi secara virtual dan sistematis sehingga lebih menarik dan mudah dipahami oleh sasaran penyuluhan. Sementara itu, penggunaan benda sesungguhnya memungkinkan sasaran penyuluhan untuk melihat, menyentuh, dan memahami langsung materi yang disampaikan sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktik. Setelah adanya media untuk penyuluhan, dilanjutkan dengan penetapan metode. Metode yang digunakan pada penyuluhan ini ialah metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi praktis. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis. Diskusi memungkinkan interaksi dua arah sehingga sasaran penyuluhan dapat berbagi pengalaman dan memahami materi lebih mendalam. Dengan adanya demonstrasi praktis membantu sasaran penyuluhan melihat langsung cara praktis atau tekniknya sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan di lapangan.
Oke, selanjutnya kita ke pembuatan pretest dan posttest. Sebelum kita membuat pretest dan posttest, kita terlebih dahulu menyusun kisi-kisi dan instrumen evaluasi penyuluhan. Tujuan pembuatan kisi-kisi dan instrumen evaluasi penyuluhan pertanian adalah agar memudahkan dalam menyusun alat ukur yang sesuai dengan tujuan penyuluhan dan mempermudah analisis efektivitas program penyuluhan. Selanjutnya, dalam tabel kisi-kisi instrumen evaluasi penyuluhan terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama, variabel yang dimaksud berujuk pada sasaran penyuluhan seperti anggota asosiasi Taman Sedayu. Yang selanjutnya ada subvariabel yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya ada indikator yang berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian tujuan penyuluhan. Yang selanjutnya ada standar atau rekomendasi yang digunakan sebagai patokan dan saran dalam evaluasi. Dan yang selanjutnya terdapat kriteria data skor menerapkan teori skala Goldman, di mana penelitian diberikan dalam bentuk biner. Jawaban pertama mendapatkan skor 1, sedangkan jawaban salah bernilai 0. Dan yang terakhir, nomor soal dan alat ukur berisi pertanyaan yang telah disesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan. Setelah adanya kisi-kisi dan instrumen evaluasi penyuluhan, baru dilanjutkan dengan pembuatan pretest dan posttest. Pretest dan posttest penyuluhan pertanian adalah tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan awal dan kemampuan akhir peserta penyuluhan. Pretest adalah tes yang dilakukan sebelum peserta mengikuti penyuluhan, sedangkan posttest tes yang dilakukan setelah peserta mengikuti penyuluhan. Pretest dan posttest dibagi menjadi 3 aspek utama. Yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, dan yang ketiga keterampilan. Pengetahuan, aspek pengetahuan mengukur sejauh mana peserta memahami materi yang sebelum diajarkan dan setelah diajarkan. Pada aspek sikap berfokus pada perubahan dalam perilaku dan pandangan peserta terhadap materi yang diajarkan. Selanjutnya aspek keterampilan. Aspek keterampilan menilai kemampuan praktik peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki baik sebelum maupun setelah pembelajaran berlangsung. Soal pretest dan posttest dapat dilihat berikut ini. Setelah melakukan pembuatan pretest dan posttest, telah lanjutkan ke pelaksanaan. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dilakukan di Aula PPP Sedayu, Kelurahan Argorejo, Kabupaten Sedayu pada tanggal Kamis 26 September 2024. Susunannya yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi dan praktek, dan yang terakhir penutup. Pembukaan penyuluhan diawali dengan sambutan dari koordinator PPP Sedayu dan perwakilan Asosiasi Taman Sedayu. Penyuluh kemudian memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan serta menjelaskan rangkaian acara. Setelah itu peserta mengikuti pretest sebelum materi dimulai. Penyampaian materi dan praktek. Materi penyuluhan disampaikan melalui PowerPoint dimulai dengan pengertian vertikultur dan definisi pekarangan. Selanjutnya dipaparkan manfaat serta jenis-jenis vertikultur. Setelah itu para anggota Asosiasi Taman Sedayu mengikuti sesi praktik pemanfaatan pekarangan dengan metode vertikultur, wallpaper vertikultur. Para anggota Asosiasi Taman Sedayu bersama-sama melakukan praktik pemanfaatan pekarangan dengan metode vertikultur wallpaper di lahan PPP Sedayu. Penutup. Setelah penyampaian materi dan praktik pemanfaatan pekarangan dengan metode vertikultur wallpaper, para anggota Asosiasi Taman Sedayu mengikuti diskusi dan tanya jawab mengenai tindak lanjut kegiatan di akhir dengan posttest untuk mengevaluasi pemahaman peserta. Saat dilaksanakannya penyuluhan, lanjutkan dengan hasil evaluasi penyuluhan pertanian. Setelah dilakukan pretest dan posttest, berikut ini nilai akumulasi yang diperoleh dari hasil pretest. Rata-rata total skor 12,3. Skor rata-rata untuk setiap aspeknya yaitu yang pertama pengetahuan 0,7 sampai dengan 0,8.
yang kedua sikap 1, yang ketiga keterampilan 0,7 sampai 0,8. Dan hasil dari post-test rata-rata total skor 14,5. Skor rata-rata untuk setiap aspek pengetahuan 0,9 sampai 1, sikap 1, dan keterampilan 0,9 sampai 1. Dari hasil akumulasi data pretest dan posttest dapat disimpulkan bahwasanya terdapat peningkatan skor rata-rata dari 12,3 pada pretest menjadi 14,5 pada pretest. Ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan berkontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman, sikap, dan keterampilan para sasaran penyuluhan. Oke, selanjutnya yaitu analisis evaluasi penyuluhan pertanian. Berdasarkan hasil hitung menggunakan rumus dan analisis nilai efektivitas peningkatan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan penyuluhan pemanfaatan pekarangan dengan metode Viticulture Wall Planter diperoleh sebesar 81,48%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan sangat efektif karena angka yang diperoleh lebih kurang 66,68. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi dampak penyuluhan pertanian. Pada pembahasan evaluasi dampak penyuluhan pertanian ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, persiapan evaluasi penyuluhan. Yang kedua, ada pelaksanaan evaluasi penyuluhan. Dan yang terakhir, ada hasil dan analisis evaluasi dampak penyuluhan. Yang pertama, ada persiapan evaluasi penyuluhan pertanian. Yang akan dibahas pada bagian ini ada identifikasi program pertanian berkelanjutan minimal 1 tahun. Dan selanjutnya ada penyusunan kisi-kisi dan instrumen. Dan yang terakhir ada penyusunan kuesioner. Dalam persiapan evaluasi dampak penyuluhan pertanian ada identifikasi program pertanian berkelanjutan. Kapanewon Sedayu memiliki berbagai program penyuluhan pertanian yang diselenggarakan baik oleh Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Sedayu maupun pemerintah daerah. Salah satu program unggulan yang telah diterapkan adalah pengendalian hama wereng pada tanaman padi melalui pemanfaatan Revirgia. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2023 dan telah berjalan selama 1 tahun. Pentingnya program ini menjadi alasan utama untuk dilakukannya evaluasi dampak penyuluhan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran dan penerapan teknik pengendalian hama secara ramah lingkungan. Siapan evaluasi dampak penyuluhan pertanian. Yang kedua ada penyusunan kisi-kisi dan instrumen evaluasi dampak. Setelah melakukan identifikasi program yang ada wilayah Kapanewon Sedayu, lanjutkan dengan penyusunan kisi-kisi dan instrumen evaluasi dampak. Penyusunan kisi-kisi dan instrumen evaluasi dampak bertujuan untuk menyusun pedoman sistematis yang membantu dalam merancang soal evaluasi yang relevan sesuai dengan tujuan evaluasi tersebut. Dalam penyusunan kisi-kisi dan instrumen evaluasi dampak terdapat beberapa variabel utama. Salah satunya adalah konteks. Pada setiap variabel ditetapkan indikator sebagai aspek yang diukur, seperti pengetahuan tentang hama wereng pada tanaman padi. Selain itu terdapat standar atau rekomendasi yang digunakan sebagai acuan dalam evaluasi. Selanjutnya, kriteria penilaian didasarkan pada skala Likert yang mencakup 4 tingkat penilaian. Yang pertama ada sangat setuju dengan skor 4, setuju dengan skor 3, kurang setuju dengan skor 2, dan tidak setuju dengan skor 1. Terakhir, alat ukur berupa pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dalam evaluasi dampak penyuluhan. Setelah adanya kisi-kisi dan instrumen evaluasi dampak, lanjutkan dengan penyusunan kuesioner. Kuesioner adalah alat
pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang telah diberikan kepada responden. Penyusunan kuesioner dilakukan menyesuaikan dengan indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan evaluasi dampak penyuluhan. Pelaksanaan evaluasi dampak penyuluhan dimulai dengan pengumpulan para anggota kelompok tani Dede Makmur yang akan menjadi responden. Setelah semua berkumpul, penyuluh menyampaikan maksud dan tujuan evaluasi agar para peserta memahami pentingnya kegiatan ini. Selanjutnya dilakukan pembagian soal atau kuesioner yang telah disiapkan kepada seluruh anggota kelompok tani. Setelah kuesioner diterima, para anggota dipersilakan untuk mengisinya. Setelah selesai, kuesioner yang telah diisi dikumpulkan kembali untuk dianalisis lebih lanjut. Setelah dilakukannya pelaksanaan evaluasi dampak, selanjutnya yaitu hasil dan analisis evaluasi dampak penyuluhan. Berdasarkan hasil tabulasi pengolahan data dalam evaluasi dampak program pengendalian hama wereng pada tanaman padi dengan refugia yang melibatkan kelompok tani makmur sebagai responden, diperoleh skor rata-rata sebesar 8,575 dengan persentase 85,75%. Hasil ini menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi para petani dalam upaya pengendalian hama secara ramah lingkungan. Dengan skor presentasi yang sangat tinggi, dapat disimpulkan bahwa program ini sangat sesuai untuk diterapkan di kelompok tani Gudi Makmur karena efektif dalam meningkatkan pemahaman serta penerapan teknik pengendalian hama wereng dengan refugia. Selanjutnya dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Dari hasil uji validitas, perbandingan antara L hitung dan R tabel 0,576 menunjukkan bahwa hanya satu butir yang valid dengan R hitung sama dengan 0,6123 lebih besar dari 0,576, sedangkan 9 butir lainnya tidak valid. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pertanyaan dalam kuesioner belum cukup efektif dalam mengukur konstruk yang ditargetkan meskipun rata-rata skor responden tergolong tinggi. Dan hasil uji reliabilitas yang diperoleh sebesar 0,63 menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang cukup meskipun masih dalam kategori yang dapat diterima. Reliabilitas ini sebaiknya ditingkatkan agar instrumen lebih konsisten dalam mengukur variabel. Penilaian ini didasarkan pada skala umum reliabilitas. Oke semuanya, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Dadah.